Oke, selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua, yaitu terkait tentang what and why enterprise architecture framework. Kita lihat di sini pada slide selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh dari hasil artefak ya. Artefak itu adalah hasil dari sebuah desain research ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kenapa sih ada enterprise architecture itu? Supaya employee ya, karyawan, kemudian juga bisa dilakukan analitik yang dimana ada dashboard di sini yang mengkolaborasikan seluruh bisnis proses dari social collaboration, integration public, integration to enterprise, single sign on key on SS apps ya di sini. Jadi terintegrasi. Maka dalam sebuah enterprise arsitektur itu biasanya akan ada dashboard atau portal yang mengkolaborasikan atau mengintegrasikan seluruh bisnis proses. Nah, sebenarnya arsitektur itu dapat dilihat seperti ini. Ini ada beberapa yang dalam sebuah enterprise itu ada infrastruktur yang sudah dia ada network, database, storage, kemudian ada security yang dimana privasi, regulatory, kemudian ada option, ada monitoring, alert, backup, provisioning, dan physical room. Yang dimana ini masih acak-acakan dan belum terkelompokkan dengan baik. Nah, makanya kita perlu mengelompokkan seperti ini. Biar jelas di sini adalah proses bisnis ya, bisnis proses. Ini adalah untuk aluran data ya, data manajemennya dari server satu ke server yang lain. Kemudian ini adalah teknologi yang digunakannya seperti itu. Jadi disinilah ini disebut dengan enterprise architecture. Dan ini menggunakan template Dragon One ya. Di sini dalam enterprise architecture itu selalu ada kalau kita menggunakan template, di sini juga ada legendnya, kemudian di sini ada stakeholdernya siapa saja, faktor strateginya bagaimana, kemudian reference-nya juga ada, visionnya apa, leading desainnya bagaimana. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk arsitektur blueprint ya, seperti itu. Nah, ini juga ada contohnya arsitektur modelnya. Kemudian ini yang lebih jelas lagi, dimana di dalam sebuah enterprise arsitektur itu selalu dikelompokkan. Ini contohnya audience atau orang aktor yang melakukannya adalah customer, supplier, partner, dan employee. Nah, kemudian di sini juga ada business process domainnya, misalkan idea to offering, market to order, quote to case, issue to resolution, forecast to delivery, hire to retire, support to business. Nah, ini adalah bisnis prosesnya. Nah, kemudian ada application architecture domainnya, ada business service, kemudian ada purchase package and bolt on, misalkan. Ini contoh ya. Kemudian employee productivity apps, management service, application foundation. Kemudian di dalam data domain data atau data domain ini ada database-nya, ada yang pernah belajar. Ini sebenarnya contohnya saja ya, ada reference data, XML skema model, bisnis intelijen. Dan yang pernah kita pelajari dulu ya waktu semester 6 itu data warehouse, ini masuk ke sini. Jadi masuk kepada data domains. Kemudian infrastruktur domain ini masuk pada hardware-nya, hardware dan software operating system-nya. Ini ada physical infrastruktur dari router, storage, gateway, gatekeeper, teleponi, dan lain-lain. Kemudian operating system, misalkan Linux, Solaris, dan sebagainya, atau Windows. Dan ini ada service-nya, service system oriented-nya, SOS-nya, ini ada DHCP, monitoring, dan sebagainya. Jadi inilah, ini secara garis besar ya, secara peta besar kalau di dalam blueprint IT itu ini seperti itu. Jadi dalam enterprise architecture itu selalu ada 4, yaitu ada business process, ada application architecture, kemudian ada data, kemudian ada infrastruktur seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membuat EA? Nah, mulai dari mana, siapa yang terlibat, dan bagaimana pembuatannya, bagaimana standarisasinya? Maka perlu adanya kerangka. Nah, ini adalah ada dalam enterprise architecture ada namanya enterprise architecture framework. Nah, apa itu enterprise architecture framework? Itu adalah foundational structure atau satu kelompok struktur yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitek dari yang tadi enterprise tadi.
Jadi menggambarkan cara mendesain targetnya, kemudian ketentuannya, set building blocknya, dan juga di sini terdiri juga set tool ya yang menghasilkan tools-tools yang umum digunakan. Kemudian termasuk juga rekomendasi standarnya. Nah, kemudian juga mengapa kita memerlukan framework untuk enterprise arsitektur? Karena akan mempercepat, kemudian juga memastikan lengkap apa yang kita lakukan, kemudian juga memudahkan ketika terjadi evolusi tadi, ada perubahan ya, jadi responnya lebih mudah seperti itu. Jadi ini mengapa kita memerlukan framework. Kemudian ini adalah framework enterprise arsitektur itu. Ini secara historinya dari Zahman, kemudian ada EAP, ada FEA, kemudian ada TOGAF dan lain-lain. Nah, ini adalah historinya. Namun yang nanti akan kita bahas lebih lanjut itu adalah yang TOGAF dan Zahman seperti itu. Nah, ini ada jenisnya terbagi 4. Ada Consortia Development Framework, ini adalah contoh-contohnya. Ada Defense Industry Framework ya. Ada GATE, DINDAF, DODAF dan sebagainya. Nah, ini adalah jenisnya. Kemudian yang ini, jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada 4 yang paling penting, yang utama dalam kerangka enterprise arsitektur, yaitu ada Zahman Framework ya. Zahman Framework ini adalah kerangka enterprise arsitektur yang berfokus pada taksonomi atau pelakunya. Kalau saya jadi desainer, apa yang saya lakukan? Kalau saya jadi pemilik, owner, saya apa yang saya lakukan? Jadi dia berfokus melihat pada perspektif pelaku. Sedangkan TOGAF itu berfokus pada proses, jadi dia detail prosesnya. Kemudian ada Federal Enterprise Architecture, dia berfokus pada implementasi enterprise-nya, lebih pada guidance ya. Gartner dan Federal ini lebih berpatokan atau berfokus pada guidance-nya. Nah, ini ada Zahman Framework. Zahman Framework ini karena tadi saya sampaikan bahwa pada Zahman Framework itu berfokus pada pelaku, maka lihat di sini skupnya planner. Apa yang dilakukan pada data? Dia list a thing important to the business. Jadi dia mendata yang ada di bisnis tersebut ya. Kemudian pada function, jadi pada data itu apa? Function itu bagaimana? Mengelis, mendata proses bisnis performs. Jadi kemudian where. Jadi kita lihat pada Zahman itu ada planner, kemudian ada owner, ada designer, ada builder dan subkontraktor. Jadi dalam sebuah desainnya itu dia memiliki perspektif apakah planner, owner, designer, builder dan subkontraktor seperti itu. Dan ini ada artefak-artefaknya. Jadi kalau dia jadi owner maka ada artefak ini pada datanya, kemudian ada function, ada apa. Ini ada terlihat, nanti lebih jelas lagi pada slide berikutnya. Kemudian pada TOGAF, kalau pada TOGAF lebih pada bukan pelakunya tapi prosesnya. Misalkan contohnya pada TOGAF itu ada preliminary stake, kemudian ada arsitektur vision, kemudian ada business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur ya. Kemudian ada sebenarnya ada lagi nih ya, ada opportunity and solution ya. Nah, di sini misalkan preliminary, di sini ada principle catalog, kemudian ada stakeholder metric, kemudian ada value chain, ada solution concept. Jadi di sini ada proses, ini semua proses, ini TOGAF seperti itu. Kalau FAA berbeda. Nanti ini tidak bahas lebih jauh ya, supaya Anda hanya cukup mengenal beberapa saja tapi Anda mendalami. Kemudian terkait ini adalah perbandingannya. Kalau dia Zahman, dia lebih pada taxonomy completeness. Jadi how well you can use the methodology to classify the various architectural artifact. Jadi dia berperspektif, mengklasifikasikan berdasarkan perspektifnya.
Kemudian kalau TOGAF itu proses completeness. Ya, hopefully the method guiding you through step-by-step process for creating an enterprise architecture. Sedangkan FAA itu reference model guidance. How useful the methodology is in helping you to build a relevant set of reference model. Di samping itu juga Gartner ini juga sama, dia practice guidance, how much the methodology help you assimilate the mindset of enterprise architecture into your organization. Jadi ini perbandingannya ya, ada business focus, governance guidance, kemudian partitioning guidance. Nah ini adalah perbandingannya. Nah kalau kita lihat berdasarkan kriteria taksonomi completeness ya, ini ratingnya semakin tinggi berarti semakin bagus. Sahman itu cocok di taksonomi completeness. Kemudian TOGAF itu cocok bagus pada proses completeness-nya. Kemudian FAA pada reference model, sebenarnya Gartner itu pada practice guidance dan business focus. Sedangkan TOGAF itu juga ada vendor neutrality, information availability. Nah ini perbandingan dari kerangka framework tadi. Jadi kalau saya misalkan saya yang akan belajar di mana-mana semua kerangka sama, entah itu mau pakai Zahman atau mau pakai mau pakai TOGAF itu sama saja. Jadi silahkan nanti Anda pilih mau mendalami yang mana saja. Itu terkait kerangka enterprise arsitektur yang bisa Anda pilih, ada kelebihan dan kekurangannya, dan Anda bisa fokus pada apa. Itu saja mungkin dari saya. Nanti next slide selanjutnya saya buat kembali dan Anda bisa bila ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini. Terima kasih.